Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 14 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari tugas 2, yakni penilaian Excel alternatif bisnis dari ide-ide usaha yang telah kami diskusikan dan juga kami pilih sebelumnya. Next. Baik, di sini untuk pemilihan alternatif sendiri, kami menggunakan metode dengan tabel dan juga pemberian bobot, yang mana kami menggunakan beberapa kriteria yang terdapat pada tabel, yakni kriteria 1, keuntungan yang diperoleh, hingga ke kriteria 12, yaitu kemudahan dari pemasaran. Dan bobot yang kami terapkan kepada masing-masing deskripsi atau kriteria itu berbeda-beda, tergantung kapasitas yang menurut kami benar. Nah, di sini kemudian kami menjejerkan yaitu usaha-usaha yang telah kami pilih atau usaha-usaha yang sudah kami pikirkan dari idenya, yaitu ada maggot, hidroponik, dan juga dropshipper bibit dan benih buah dan sayur. Nah, dari sana itu kami memberikan takaran atau juga bobot sesuai dengan kriteria yang telah ada sebelumnya. Setelah diberikan bobot, kami kemudian mengalihkan sesuai dengan rumusnya, yang mana bobot yang dalam bentuk persentase itu dikalikan dengan rating, yang kemudian didapatkan hasil sebagaimana yang ada di tabel dan juga keterangan sesuai dengan kebutuhan dari kriteria yang sebelumnya. Next. Dari hasil tersebut, kami mendapatkan penilaian dari hasil Excel, yaitu uh, untuk 3 jenis usaha itu terdapat budidaya hidroponik yang memiliki skor tertinggi, yakni 7 poin. Dropshipper, bibit benih dan sayur, dan juga buah-buahan mendapat skor 4, dan juga budidaya maggot mendapat skor terendah, yaitu 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya usaha terbaik yang dapat kami jalankan yaitu budidaya hidroponik. Next. Baik, untuk informasi dan juga teori yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Vaneza. Kepada Neza, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada informasi bisnis, yaitu deskripsi usaha hidroponik. Pertama itu ada jenis usaha. Nah, usaha yang dijalankan adalah usaha pertanian hidroponik yang bergerak di sektor perdagangan. Nah, produk utama yang dihasilkan adalah berbagai jenis sayuran hidroponik seperti selada, bayam, kangkung, sawi, pakcoy, dan tomat. Nah, untuk konsumen utamanya itu ada meliputi rumah tangga, restoran, supermarket, dan hotel yang membutuhkan pasokan sayuran segar dan sehat. Nah, untuk status usahanya ini, saat ini usaha hidroponik berada dalam tahap awal dengan fokus pada produksi dan pemasaran lokal. Nah, seiring dengan perkembangan bisnis, rencana ekspansi akan dilakukan dengan menambah kapasitas produksi dan menjalin kerjasama dengan lebih banyak mitra dagang. Next. Nah, selanjutnya untuk bentuk usaha, keuntungan usaha, dan waktu pembukaan usaha itu. Nah, pertama, usaha ini berbentuk pemilik tunggal dengan kemungkinan berkembang menjadi persekutuan jika ada mitra yang ingin berinvestasi di masa depan. Nah, usaha ini juga mempunyai keuntungan dikarenakan permintaannya tinggi, efisiensi lahan dan air, produksi lebih cepat, dan potensi kemitraan. Nah, usaha ini juga direncanakan mulai beroperasi pada bulan depan dengan masa persiapan mencakup instalasi sistem hidroponik, pembibitan, dan pemasaran awal. Nah, untuk jam operasional, eh, musiman atau tidak, nah usaha ini akan beroperasi 8-10 jam per hari dari Senin hingga Sabtu. Nah, untuk proses pemeliharaan tanaman berlangsung setiap hari, namun aktivitas panen dan distribusi dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, usaha hidroponik tidak bersifat musiman karena sistem hidroponik memungkinkan budidaya sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim hujan atau kemarau. Nah, selanjutnya apa yang Anda jual? Nah, usaha ini bergerak di sektor perdagangan sayuran hidroponik, menyediakan berbagai jenis sayuran segar, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk apa manfaat dari produk yang Anda jual ini? Nah, sayuran hidroponik lebih sehat karena bebas pestisida, lebih segar karena langsung didistribusikan setelah panen tanpa menyimpan yang lama, serta memiliki kandungan nutrisi lebih baik dibandingkan sayuran konvensional. Next. Nah, apa perbedaan produk Anda dengan produk yang lain? Nah, kualitas lebih terjaga karena sayuran berasal dari sistem hidroponik yang lebih higienis dan tidak terkontaminasi tanah. Serta pasokan terjamin sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim, serta distribusinya lebih cepat, budidayanya secara organik, sehingga sayuran bebas dari pestisida kimia dan lebih sehat untuk dikonsumsi.
Nah, apa kepuasan yang bisa didapatkan oleh konsumen jika menggunakan produk Anda? Usaha hidroponik ini mendapatkan sayuran yang lebih segar, sehat, dan berkualitas premium, serta layanan pemesanan yang mudah dan harga kompetitif. Yang kelima, mengapa masyarakat ingin menggunakan produk Anda? Yang pertama itu ada kenyamanan, pelanggan tidak perlu repot ke pasar, sayuran bisa diantar langsung, kemudian kandungan nutrisi, sayuran lebih bernutrisi karena lebih cepat dikonsumsi setelah panen dan dibudidayakan secara organik, serta kesegaran dan kebersihan dan keamanan pangan. Next. Kemudian ada analisis pasar usaha hidroponik. Yang pertama itu ada pelanggan. Nah, target pasar usaha hidroponik ini mencakup rumah tangga yang peduli kesehatan, restoran, kafe, hotel, supermarket, serta individu yang dengan gaya hidup sehat seperti pelaku diet dan vegetarian. Nah, konsumen yang ditargetkan mengutamakan kesehatan, kualitas, dan kebersihan dalam konsumsi sayuran. Nah, untuk segmentasi pasar didasarkan pada demografi, yaitu ada keluarga muda, rumah tangga, profesional muda, kemudian ada biografi, kota besar dengan kesadaran tinggi akan produk sehat, serta gaya hidup, itu ada masyarakat yang memilih makanan sehat, organik, dan higienis serta mereka yang menginginkan sayuran hidroponik yang lebih sehat, bebas pestisida, lebih segar, bersih, dan serta tahan lama. Nah, untuk manfaat produknya, produk hidroponik yang ditawarkan lebih sehat, segar, aman dikonsumsi, dan tersedia sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim. Dan untuk distribusi langsung ke pelanggan, memastikan kemudahan akses tanpa perlu ke pasar, serta harga yang kompetitif. Dan produk ini dibudidayakan secara organik tanpa residu pestisida dan memiliki kemasan higienis serta layanan pelanggan yang lebih baik. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan, strategi pemasaran dilakukan melalui promosi online, edukasi, manfaat hidroponik, layanan pelanggan, serta kerjasama dengan restoran dan toko organik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya atas pembacaan materi terkait informasi bisnis dari rekan saya Neza. Untuk informasi berikutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya Syaharani kepada Rani, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu harga, promosi, penjualan, dan distribusi. Nah, untuk harga sendiri itu berkisar dari harga 5.000 sampai 20.000 per ikat tergantung jenis sayurnya. Untuk promosi sendiri itu dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, serta menawarkan diskon pelanggan pertama dan referral, serta workshop hidroponik sebagai strategi pemasaran. Nah, untuk penjualan itu dilakukan secara langsung di lokasi usaha dan melalui online, bekerja sama dengan kafe dan warung makan sehat. Untuk distribusinya sendiri, itu dilakukan langsung kepada konsumen di kampus dan sekitarnya menggunakan layanan antar serta berpartisipasi dalam event kampus dan bazar pertanian untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya yaitu lokasi usaha serta persaingan. Nah, untuk lokasi usaha itu kami ambil di dekat kampus karena mudah diakses oleh mahasiswa, dosen maupun masyarakat sekitar. Untuk bangunannya itu ada greenhouse kecil dengan menggunakan plastik UV dan sistem hidroponik modern. Untuk biayanya itu terjangkau karena menggunakan lahan kosong di sekitar kampus untuk efisiensi biayanya. Lokasi strategis karena dekat dengan kantin dan kos-kosan mahasiswa yang dapat memudahkan distribusi produk. Untuk potensi edukasinya itu dapat menjadi tempat edukasi untuk mahasiswa pertanian maupun workshop hidroponik bagi mahasiswa. Untuk persaingan sendiri itu kompetitornya ada pedagang sayur di pasar sekitar kampus maupun warung makan dan kafe. Untuk kelebihan kompetitor itu pasar sudah stabil dengan pelanggan tetap. Sayur dari pasar biasanya juga lebih murah. Untuk kelebihan usaha hidroponik kami itu ada sayur lebih segar dan higienis pastinya, kualitas lebih baik serta tidak cepat busuk. Lalu menawarkan edukasi tentang hidroponik. Nah, untuk strategi bersaingnya, kami melakukan pemasaran produk ke warung makan dan kantin, menawarkan keunggulan sayur segar dan lebih sehat, serta mengembangkan program edukasi untuk menarik pelanggan.
Untuk personalia, saat ini usaha ini membutuhkan tenaga kerja untuk merawat tanaman, mengontrol nutrisi, serta menangani pemasaran dan distribusinya. Ke depan, akan diperlukan tambahan tenaga kerja untuk mengelola produksi lebih besar dan pemasaran digital. Dengan target dalam 5 tahun memiliki tim lengkap di divisi produksi, pemasaran, dan distribusi, serta kemungkinan ekspansi ke lokasi lain. Nah, spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan meliputi kemampuan dasar dalam pertanian hidroponik dan pemasaran digital. Nah, mahasiswa pertanian atau pecinta hidroponik di sekitar kampus dapat menjadi tenaga kerja potensial. Awalnya tenaga kerja direkrut secara paruh waktu dengan sistem upah per jam, namun jika usaha berkembang akan ada perekrutan tenaga penuh waktu dengan sistem gaji bulanan. Tunjangan yang ditawarkan meliputi bonus penjualan dan insentif bagi karyawan yang aktif dalam promosi. Jika ada pekerjaan tambahan di luar jam kerja, karyawan berhak mendapat upah lembur. Selain itu, usaha ini akan memberikan pelatihan kepada karyawan khususnya dalam teknis budidaya hidroponik dan pemasaran produk. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Rani atas pembacaan informasi bisnisnya. Terkait dengan materi berikutnya, yaitu perkiraan investasi dari usaha hidroponik ini sendiri, akan saya bacakan sendiri. Baik, di sini terdapat sebuah tabel yang mana berisikan dengan uraian perkiraan dari investasi yang akan kami tanamkan atau kami butuhkan untuk menjalankan usaha ini, mulai dari bangunan, pemasangan listrik, instalasi hidroponik bertingkat, instalasi meja, dan juga sehingga ke timbangan meja, yang mana jumlah dari setiap uraian ini berbeda-beda, mulai dari 1 unit, 1 paket, hingga 5 buah. Untuk harganya sendiri, terhadap harga persatuannya ada mulai dari 10 juta dengan nilai yang paling tinggi, dan nilai yang paling rendahnya dimulai dari 100.000. Untuk totalnya sendiri, kami mendapatkan total dari biaya investasi yakni 67.630.000. Next. Untuk produksi dan penerimanya sendiri, dengan luas lahan 150 meter kuadrat dan sistem hidroponik bertingkat seluas 100 meter kuadrat, berikut adalah estimasi produksi dan juga penerimaan dari usaha hidroponik ini, yang mana populasi tanamannya dapat didapatkan 11.200 tanaman pakcoy, yang dengan lama budidayanya 28 hari, produksi bulanannya menghasilkan 630 kg pakcoy setelah mengurangi kerusakan 10%, dengan harga jual 40.000 per kilogram, dan mendapatkan pendapatan bulanan 630 kg dikali 40.000, yakni 25.200.000 rupiah. Next. Berikutnya itu biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha hidroponik ini, dimulai dengan biaya tetap bulanan, yang mana terdapat beberapa biaya termasuk sewa lahan, transportasi, penyedia, tenaga kerja lapangan, listrik dan air, penyusunan bangunan, penyusunan instalasi, penyusunan peralatan, yang mana menghasilkan biaya dengan total 9.794.111 rupiah. Next. Berikutnya itu ada biaya variabel per siklus yakni 28 hari, yang mana terdapat beberapa biaya termasuk benih pakcoy 8 bungkus, rockwool 56 buah, nutrisi 32 botol, kemasan dan label 2.520 pieces. Dengan total analisis keuntungannya mulai dari pendapatan bulanan yakni 25.200.000, total biaya operasional bulanan 15.114.111 rupiah, dengan keuntungan bulanan 10.085.889 rupiah. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.